Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di dialog Pak Yai dan Den Nabah untuk hari ke-5 Pak. Iya ya? Iya, Ya, alhamdulillah kita ini sudah di seperenam. seperenamnya. Bahwa ada juga yang mengatakan hadis ini mungkin ya bahwa 10 pertama itu adalah makfirah ya. Ya, tapi itu juga diperdebatkan Diperdebatkan kesahihannya. kesahihan Iya. hadinya. Yang pastinya pendengar yang sementara bersantap sahur untuk hari ke-5 Ramadan. Mudah-mudahan santap sahurnya semakin berkah dan tentunya diberikan kesehatan untuk melaksanakan puasa untuk hari ini. Pak Yai, kalau puasanya sendiri tadi ini seperti apa nih Pak Yai? Ya, Untuk hari ke alhamdulillah sudah mulai terasa seperti biasa ya seperti biasa. karena sudah ada perubahan apa namanya itu? Hmm. Sudah ada perubahan yang tadinya di hari-hari awal itu kan terasa sedikit karena ada perubahan jadwal makan. Ya, perubahan jadwal makannya. Nah, sekarang 4 hari Ya. kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah sudah mulai terasa bahwa perubahan itu tidak lagi apa namanya Ya. bahwa di siang hari tiba-tiba mau ini. Sudah mulai terbentuk kebiasaan baru. Iya, 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 iya. Sehingga bukan lagi yang menjadi soal sebetulnya soal makan atau tidak makan karena itu sudah terbentuk kebiasaan kembali dalam sistem apa namanya kebutuhan pencernaan kita barangkali ya Ya, kira-kira baik. seperti itu. Baik Pak Yai, saya coba buka kembali ini WhatsApp yang diterima oleh Den Nabah di beberapa penanya kita dari beberapa daerah. Ini akan kami baca. Yang pertama ini dari Makassar ini Pak Yai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dia Nabah? Dari Putri, Putri. iya di Makassar. Ini anak-anak milenial kayaknya nih Pak Yai. Ini mempertanyakan mengenai hukum puasa kalau misalnya sering kita main TikTok. Ini aplikasi TikTok ini memang banyak digandrungi anak-anak muda. Ya. Ini atau main game di bulan puasa untuk membuat puasa tidak terasa waktunya lama begitu. Akhirnya dia bermain TikTok. Nah, bagaimana hukumnya ini puasanya ini Pak Yai? Dia berpuasa menghabiskan waktu sambil main TikTok atau banyak membuka media sosial begitu, Pak Yai. Tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudari Putri Putri di di Makassar Makassar dan ya. mudah-mudahan dia mendengar kita di sahur ini. Iya, Jangan-jangan gara-gara TikTok lalu kemudian ketiduran itu ya. ketiduran ya. Ya tanya lalu kemudian ketiduran itu ya. Jadi Iya, terkait dengan keutamaan yang seharusnya kita lakukan ketika berpuasa. Saya sering mengatakan begini, Denabang. iya, Puasa ini kan sesungguhnya bukan hanya menahan. jasmania Iya, kita jasmani yang kita. berpuasa. Iya, Rohani kita berpuasa. Perilaku kita seharusnya juga berpuasa. iya, iya, iya. Dan perintah itu, puasa itu kan bukan hanya pada siang hari. Iya, Tapi puasa itu di bulan Ramadan. selama bulan Ramadan ya, Ya. baik siang maupun malam, Ya, Pak jadi Yai. sebutkan syahr Ramadan. Iya, Famin syahida minkum syahra falyasum. Jika bulan Ramadan sudah masuk, maka berpuasa. iya, Yang ada perbedaan di siang hari itu adalah karena ada tambahan membatasi memenuhi kebutuhan fa'ali. iya, Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ini bukan social distance ya. iya, Tetapi ini adalah membatasi makan itu ya. iya, iya, iya. Batasi minum itu ya. Jadi ini lebih ketat sebetulnya. Lebih ketat latihan dari Allah kepada kita hambanya
dalam rangka bagaimana melatih diri kita untuk tetap bisa memiliki pengendalian diri. Ya. Jadi bukan hanya menjaga jarak, tetapi menjaga untuk tidak sembarang mengkonsumsi, sekalipun itu adalah milik kita. Dalam hal ini ada pembatasan waktu. Ya. Itu di siang hari. Kalau malam? Tapi malam hari sebetulnya Ya. sama saja. Iya, iya. Sama saja itu ya. Jadi bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis qudsi, dia ada menyebut sebagai hadis qudsi, ada juga yang meriwayatkan ya. Disebutkan kan, saya kira juga pernah disinggung, asyamu junnatun. Ya. Ya, kalau redaksi lebih lengkapnya, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajazibi. Jadi ada juga redaksi di balik ini yang belakangan. Wasyamu junnatun, puasa itu kan perisai. Perisai, iya. Nah, idza kana yaumus shaum ahadukum fala yarfus wala yafsuq wala yaskhab, di riwayat lain mengatakan wala yajhal. Ya. Jadi kalau Anda berpuasa, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya berkata kotor, Ya. porno bahasa kita ya. Betul. Ya. Porno, bertindak bodoh. Ya. Jahal. Tindak bodoh itu artinya melakukan sesuatu tidak ada manfaatnya, waktunya habis. Iya, iya, iya. Nah, apalagi kalau ada mudaratnya. Mudaratnya ya, Nah, itu lebih bodoh lagi. Iya. Nah, tindak bodoh. Jadi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, lalu Ditinggalkan. kemudian menghabiskan waktu, Iya. itu kan bertentangan dengan innal insana lafi khusr. Iya. Dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Apa wa amilus salihat ini TikTok itu masuk amilus salihat itu masalah. Iya, iya, iya. Hanya untuk hiburan saja Ya, ini, jadi Pak. nanti kita coba lihat sejauh mana hiburan boleh dalam konteks ini dia. Wala yafsuk, jangan kamu berbuat fasik dia. Ya. Jadi orang berpuasa siang atau malam, soal rafas, soal jahal, soal fasik, Ya. itu tidak boleh. Malam, siang sama saja itu. Yang berbeda siangnya itu kan membatasi makan, Ya. mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau tentang rafas, jahal, fusuk, itu tidak ada batasnya di bulan Ramadan. Ya, ya, ya. Nah, jadi itu pertama yang saya kira harus dilihat. Yang kedua, Al-Quran misalnya menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Iya, iya. Orang beruntung itu salah satunya adalah orang yang meninggalkan permainan. Iya, iya. Nah, ini persoalannya diperhadapkan. Katanya kalau tidak main TikTok, jangan sampai tidak puasa karena terlalu lama. Iya, iya, Nah, iya. itu namanya puasanya baru pada tahap menahan makan. lapar. Iya, Nah, menahan lapar. sementara hadis Nabi mengatakan bahwa kam min sa'imin laisa lahu siyam illa al-ju'i wal atash. Iya. Ada banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya atau tidak mendapatkan hal positif dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan Haus. dahaga. Iya. Sehingga kemudian ini perlu dipahami bahwa puasa itu bukan tujuannya bikin lapar. Iya. Bukan caranya sekedar menahan makan minum lalu kemudian maghrib sudah datang gitu ya. Iya. Karena itu kita isi dengan TikTok gitu ya. Iya. Nah, soal TikTok karena ini adalah aplikasi, dia bersifat netral. Dia bersifat netral. Iya. Jadi saya kira dalam posisi sebagai aplikasi sama saja game-game yang sifatnya di situ bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa digunakan untuk hal yang negatif. Iya. Ya, memang ada game negatif gitu ya. Ada game negatif. Sama dengan seni, ada seni yang dilarang menurut saya, ada seni yang boleh. Boleh, iya. Karena Nabi juga pernah ketika ada orang yang pukul kayak rebana, lalu kemudian Umar kalau tidak salah atau Ali itu kemudian atau Abu Bakar ya memberi kesan bahwa kenapa dibiarkan seperti itu. Iya. Lalu Nabi katakan biar saja karena itu ada tradisinya. Karena seni juga kebutuhan. Tetapi iya. seni itu juga kebutuhan sama dengan makan. Ada makanan yang dilarang, Iya. ada juga seni yang dilarang. Iya. Jadi kalau TikTok itu adalah aplikasi, Iya. ya kalau hanya soal durasi waktu dan ininya, kenapa tidak diisi Diisi dengan yang
Positif seperti Roma mengaji. Irama, nada dan dakwah. Nada dan dakwah ya. Ya, jadi di situ jangan joget-joget yang diisikan, tetapi Iya, pesan-pesan yang kemudian mungkin diiringi dengan irama yang bagus kan itu ya. iya. Sehingga dia tetap namanya TikTok tapi ala santri. Ala santri ya, 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 betul. Jadi TikTok di bulan Ramadan. Iya, Nah, yang itu menghibur lah isinya ya. adalah hiburan plus dakwah. Dakwah. Jadi ada nilai Ya, karena plusnya. dia aplikasi kan itu. Iya, Jadi aplikasi. tergantung kita mau isinya apa. Iya, Jadi bisa mengutip misalnya ceramah-ceramah yang ini ya mungkin iya singkat kayak. tetapi ya padat gitu kan. Dalam bahasa hadis namanya Jamiul Kalim. Iya, Kan ada pesan-pesan biasanya pesan-pesan singkat itu yang kadang kala dipotong kan dan apa? dilipstingkan Ya, oleh orang. liftingkan orang kan itu Artinya ya. suaranya penceramah ini misalnya kita liftingkan Bisa begitu. juga. Itu bisa bernilai ibadah ya. Nanti Iya. kita yang pakai jubahnya. Iya, iya, iya. Ya, mungkin kalau itu harus minta izin karena harus ada izin Iya. dari suaranya orang saya kira. Iya. Tapi tidak apa-apa suara kita, tetapi isinya itu yang penting. Iya. Jangan juga menunjukkan apa namanya di situ sikap mengumbar nafsu, Ya. apa dan macam-macam ya. Kan? Jadi bolehlah ya main TikTok, yang penting itu ada positifnya. Kan Ya, ada TikTok beberapa itu adalah netral, netral ya. bisa menjadi boleh ketika dia isinya adalah hal yang minimal mubah, bukan Ya. yang haram. Tetapi kalau mesti mengumbar aurat, Ya. sekedar hiburan tidak ada maknanya, saya kira itu menjadi sia-sia apalagi di bulan Ramadan. Iya. Justru itu dilarang. Ya. Itu dilarang. Mm-mm. Mungkin ini juga bermain media sosial ini, Pak Yai. Ini agak berbahaya juga ketika kita berpuasa karena tiba-tiba biasa di wall kita ada muncul gambar-gambar yang mungkin istilahnya kayak porno begitu. Apakah kalau misalnya kita membuka media sosial tiba-tiba ada gambar begitu, apakah membatalkan puasa kita ini, Pak Yai? Ya, kalau kita tidak sengaja, Iya. saya kira tidak sampai membatalkan puasa. Iya. Tapi kalau sudah ada lalu kita lanjut, Apalagi nontonnya, kalau memang sengaja mencari sengaja situsnya. mencari, Iya. ya itu bisa mengurangi. Karena kalau sampai misalnya apa namanya keluar misalnya mani gara-gara itu misalnya, itu Iya. kan namanya sengaja. Sengaja ya. Berarti puasanya batal. Dan bukan hanya batal, karena sengaja melakukan begitu bisa berdosa. Iya. Bisa berdosa. Kemudian Nah, ini juga, Pak Yai. mungkin ada saran kita, Denaba. Iya. Setahu saya dulu ketika menjelang Pilpres, Iya. itu kan banyak apa yang kemudian tidak bisa dibuka. Iya. Bisakah kita usul, rekomendasikan kepada pemerintah agar minimal di bulan Ramadan ini tidak ada apa istilahnya tadi lifting Iya, lips. atau apa aplikasi yang dibuka itu lalu kemudian di dalamnya ada porno Iya. dan seterusnya. Bisakah kemudian Artinya membatasi ya situs-situs yang situs-situs seperti itu Iya. khususnya di bulan Ramadan ini Iya. karena ini juga sebagian kan dari luar negeri ya. Iya. Nah, kadang-kala, tetapi setahu saya Kementerian Infokom, Ya, nah, ini Kominfo. bosnya RRI ya. Iya, Kominfo ya. Nah, Kominfo ini kan dulu waktu menjelang Pilpres itu kan dibatasi. Dibatasi ya. Itu bisa dibatasi. Kenapa Iya. bulan Ramadan ini tidak dibatasi hal-hal yang seperti ini? Iya. Untuk menghormati umat Islam. Apalagi banyak di rumah. Jadi mungkin Jangankan yang bukan apa namanya pasangannya, ya, yang pasangan saja kan bulan Ramadan dilarang kalau siang hari. apalagi kalau bukan. Nah, apalagi kalau bukan, itu ya. Iya. Jadi yang punya ya pasangan saja ini bisa terancam ketika kemudian buka lalu kemudian naik nafsunya Iya. lalu kemudian ya. Nah, ini persoalan. Jadi mungkin salah satu rekomendasi kita melalui dialog pakai Naba ini, Iya. Naba ya, supaya Kementerian Infokom ini bisa membatasi ya. Ya. Kalau perlu tidak ada dulu apa namanya situs-situs porno yang bisa terbuka, apalagi terbuka langsung gitu ya, Ya. di bulan suci Ramadan ini. Ini masih ada kaitannya dengan medsos ini, Pak Yai. Jadi bukan hanya gambar-gambar atau apa namanya video-video yang biasa kita lihat di Facebook. Ini juga biasa kadang kita membuat status ya. Ini status mungkin yang bisa membuat orang di sana berkomentar banyak ini, Ustaz. Misalnya apakah itu terkait masalah hoax atau membagikan berita-berita yang tidak bisa meresahkan masyarakat ini, apa kira-kira juga ini membuat pahala kita ini berkurang ini, Pak? Iya.
Ya, pertama ya namanya seluruh perbuatan yang Ya, tidak baik. Tadi kan sudah disebutkan. ya, Kalau dia tidak masuk rafas, ya, dia boleh masuk al-jahal ya. atau dia masuk fusuk atau dia masuk yaskhab. Hmm. Jadi saya kira semua yang namanya jelek pasti akan mengurangi nilai puasa kita, Ya, dan khusus yang membatalkan ya saya kira sudah dibahas makan minum dan sengaja mengeluarkan sperma kan itu ya, ya. ya, Itu membatalkan ya. Nah, jadi semua hal yang lain karena ada hadis Nabi tadi juga yang kita singgung, kam min saimin laysa lahu siyam illal ju' al atash. Ada banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. dahaga Berarti kan tidak ada pahalanya. pahalanya ya. Itu sia-sia. Nah, jadi kalau misalnya dia sengaja membuat berita hoax, Ya, lalu kemudian dia sebar, ini kan namanya menyebarkan menyebar berita hoax. Ya, Nah, betul. apalagi kalau dalamnya ada fitnah. Ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Hmm. Fitnah itu bisa lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan, ya. Ya, bukan dosanya ya, kejamnya. Ya. Kenapa? Karena dengan fitnah bisa terjadi pembunuhan lebih banyak. Hmm. Ya, Karena kalau fitnah bisa terjadi perang. Kalau pembunuhan hanya satu orang, itu biasanya hanya untuk satu keluarga dengan keluarga lain. ya. Tapi kalau provokasi, ini bisa pemerintah dengan rakyat. Wah, ini yang Bisa bahaya. negara Malaysia dengan Indonesia. Iya, iya, Karena iya. provokasi. Iya. Dan seterusnya. Makanya fitnah itu kenapa disebut sebagai kejam? Karena dampaknya lebih luas. Sama dengan ghibah. Ya, gibah. Ghibah dalam sebuah hadis dikatakan dampaknya itu bisa lebih luas dibandingkan dengan dosa zina. Luar biasa. Zina dosa besar, Ya, tapi dampaknya bisa tidak terlalu luas. ya. Tapi Tapi kalau kalau ghibah gibah, itu bisa luas. ya, Karena kayak tadi bagian dari fitnah kan itu. iya, iya, iya. Jadi itu. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an sangat jelas, apalagi hadis-hadis diperkuat, wala yaktab ba'dukum ba'da ayhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Bahkan jangan itu. Mencari saja kesalahannya orang tidak boleh. Ya, Yatanibu katsira minaz zan inna ba'da zanni ismun wala tajassas wala yaktab. Jadi jangan kita buruk sangka. ya, Karena kalau sudah buruk sangka biasanya berkembang. Cari-cari kesalahan. ya, Didapat kesalahannya, kita gibahkan. Tidak dapat kesalahannya, kita fitnah orang. iya, iya, iya. Jadi itu bahayanya. Itu sebuah bahaya berjenjang. Makanya sangat tegas. Ini bukan sekedar hadis, ini sangat tegas ayat menyebutkan itu. Ya, Nah, karena itu saya kira sudah ada panduan terkait dengan menyebarkan berita, Berita, terutama media sosial. ya, Al-Quran di dalam surah yang sama, Al-Hujurat, disebutkan bahwa ya ladina amanu in ja'akum fasikum binaba'in watabayyanu. Kalau iya, ada iya. pemberitaan, tabayun dulu. Tabayun dulu ya, Nah, verifikasi. verifikasi. Kebenaran. Karena itu saya kira kalau berita yang beredar seharusnya adalah sumbernya apa namanya ini, media yang apa istilahnya kalau kayak televisi, radio, ya itu Elektronik. karena sudah diverifikasi baru disiarkan. Disensor, ya, Ya, disensor. jadi sudah diverifikasi. Ya, Media apa sih mainstream ya. ya, mainstream. Ya, jadi kalau di media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Ini lebih bahaya nih, Ustaz. Instagram, Prof. itu harus betul-betul dulu cek itu. Ya, Harus cek pemberitaannya. Saya sih biasanya kalau dia suara lalu kemudian menyebut hasil-hasil penelitian, ya, menyebutkan data-datanya, saya sih biasa agak percaya. ya, Tapi kalau dia hanya sekedar membuat apa namanya di situ kalimat, ya siapapun bisa membuat hal yang seperti itu. Apalagi kalau didasari ada kebencian. Sementara Ya. Allah juga sudah sebetulnya kan melarang. ya, Jangan kamu tidak berlaku adil pada kelompok sekalipun kamu benci itu kan. La Ya. yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. ya, ya, ya. Jadi harus bersikap adil sekalipun kepada kelompok yang kita tidak suka kan itu. Ya, Jadi memang ini sangat-sangat penting ya, perlu ada fikih media sosial. iya, iya, iya. Oh, nanti Perlu ada berkembang fikih lagi. media sosial karena Ya, menurut mengatur saya hal ini ya. media sosial ini lagi-lagi Banyak ya, apa ya, saya banyak kira dunia sekarang ini dunia media media sosial. sosial. Iya, Ya. iya, betul sekali. Orang baru membahas fikih lingkungan, Iya,
Tetapi justru sekarang yang paling urgent barangkali segera untuk dibuat adalah fikih media Media sosial. sosial karena memang Segera. begitu banyaknya aplikasi ya Ya, yang mungkin ini berkembang. rekomendasi kita ke MUI supaya segera dibahas fikih media sosial itu Iya, ya. iya, iya, iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Yai. Pendengar kita dari Ibu Sopi. Ya. Pertanyaannya, seorang umat yang tekun beribadah, ini semua ibadah sholat telah dilaksanakan. Namun dia belum merasa orang yang bertakwa karena belum bisa memberi sedekah kepada saudara-saudara kita, khususnya yang terdampak COVID-19 saat ini, Pak Yai. Nah, bila belum mampu bersedekah, apakah kita dikatakan orang yang belum bertakwa? Iya, Ya, sebetulnya definisi takwa itu secara bahasa kan wakaya itu artinya berhati-hati, iya, iya. waspada. Hmm. Ibnu Katsir memberikan definisi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Iya, Jadi substansi takwa itu adalah taat aturan. Taat aturan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, iya. perintah itu mastata'tum disebutkan dalam hadis. Hmm. Beda dengan menjauhi larangan, itu tidak disebut mastata'tum, itu artinya dijauhi semuanya. Iya. Jangan mengatakan saya tidak bisa menghindari. Bukan tidak bisa menghindari, Anda tidak mau tinggalkan. Iya, iya, iya. Kan kadang-kadang orang mengatakan, wah saya susah untuk tidak masuk dalam lingkaran itu karena saya dipaksa bos saya. Ya kalau Anda tidak setuju dipaksa untuk hal itu, ya jangankan bosmu. Iya. Orang tua saja merintah kepada in jahadaka lan tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma. Iya. Orang tua saja yang merintahkan lalu kemudian itu dalam hal yang tidak benar pada kemusyrikan, maka jangan taati. Hmm. Pemerintah juga begitu. Iya. Kalau dia memerintahkan pada hal yang maksiat Maksiat kan tidak boleh juga tidak boleh. diikuti. Iya, iya, iya. Jadi mau pemerintah, orang tua saja itu. Ketika dia Ya, memerintahkan satu memerintahkan hal pada hal yang tidak yang tidak benar. benar. Itu Iya. tidak boleh diikuti. Jadi sesungguhnya ya melaksanakan perintah mastata'ab sesuai kemampuan, Iya. tetapi menjauhi larangan itu adalah totalitas. Iya. Nah, gimana orang merasa? Itu kan perasaannya saja. Perasaan ya. Perasaan ini kan merasa belum bertakwa. ya Iya. namanya merasa itu bisa benar, bisa tidak. Iya. Tapi bagus positif Ya, ki merasanya nih ya Pak merasanya. Pak Yai. Jadi nanti kita coba lihat. Pertama, apakah dia mampu? Ya. Karena soal bersedekah itu, jangankan sedekah, zakat itu kan soal kemampuan. Ya. Ya, jadi kalau dia tidak mampu ya jangan merasa kemudian wah, jangan-jangan karena merasa karena belum membantu orang yang kena COVID, saya khawatir justru tidak ikhlas. Ya. Oh, saya tidak enak, saya belum ini. Nah, itu kan sebetulnya mau diumumkan. Ya. Mau diumumkan itu. Kalau seperti itu. Iya, iya. Jadi tidak tulus itu ya, tidak tulus. Kan mastata'tum sesuai kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai kemampuan. Dan Jadi sedekah itu mungkin bukan hanya berupa materi ya. tidak selamanya. Tidak selamanya. Mendoakan orang Mendoakan sudah orang bagian. sudah. Iya. Senyum itu sudah sedekah. Apalagi di bulan puasa ini Iya. bagusnya kita banyak mendoakan ya semoga Ya, negara jadi kita kalau ini kita tidak ini karena kita ya, apalagi tidak bisa sedekah. langsung gitu ya. Iya. Memberi saja secara tunai tidak bisa. Iya. Kita juga mau membantu lewat online. Nah, kita juga mau dibantu. Iya, 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 iya. Jadi ini persoalan kemampuan, persoalan ketulusan. Iya. Jadi kesempurnaan ibadah itu bukan dilihat semuanya sudah dikerjakan. Tapi kesempurnaan ibadah itu diukur dari mana yang sudah menjadi kewajiban kita. Ya, yang menjadi kewajiban kita kan yang mampu. Iya. Haji itu wajib hukumnya. Tapi kalau kita tidak mampu kan tidak wajib. Iya. Berarti kalau kita tidak haji bukan tidak sempurna ibadah kita. Bukan tidak sempurna. Iya. Kalau kita tidak punya kewajiban, kemampuan. Kemampuan, iya. Mungkin sudah mendaftar, bahkan sudah diumumkan tahun ini, tapi pemerintah Arab Saudi tidak jadi Iya, iya, iya. mengizinkan. Banyak nih Pak Yaya yang sudah masuk Iya, jadi daftar. kesempurnaan Iya. melaksanakan ibadah itu bukan pada soal semua sudah dilakukan. Iya, artinya kemampuan. Tetapi mana yang mampu kita lakukan dan kita sudah lakukan. Iya. Nah, itu namanya sempurna amal kita. Iya. Yang kedua, amal itu harus dasarnya keikhlasan.
Karena kalau dia harus berbuat ibadah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ya. Itu harus ikhlas gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau dia sudah melakukan ini dan dia tidak mampu untuk membantu, tetapi saya kira Nabi sudah mengatakan bahwa kalau hanya soal sedekah, senyum sedekah, Ya. memberi istirahat bagi mata kita ini sudah bagian dari sedekah. Sedekah. Bersedekah diri sendiri. Ya, Ya. jadi memberikan menggunakan instrumen ini sesuai dengan tujuannya dan tidak memaksa apalagi untuk hal yang tidak benar, Ya. itu sudah bagian dari kebaikan. Kebaikan. Jadi banyak sumber-sumber. Mau Sedekah. lebih ini lagi misalnya tidak bisa memberi, kata Rasulullah mengajari pamannya, Ya. maukah aku ajarkan sesuatu yang ringan di lisan tapi berat di Amal. Di amal. timbangan itu ya. Timbangannya, ya. Jadi khafifatani 'alal lisan, thaqilatani 'alal mizan. Cukup membaca Zikir. kalimat-kalimat thayyib ya. Ya, kalimat-kalimat. Ada misalnya subhanallahi walhamdulillah. Ya. Atau mau lebih panjang subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdik, dan seterusnya. Itu namanya kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Tetapi ya saya katakan jangan sekedar diucapkan, tolong dihayati maksudnya. Alhamdulillah hanya Allah yang patut dipuji. Jangan baca alhamdulillah marah kalau tidak dipuji prestasinya. Ya. Baik. Dan seterusnya. Satu hal lagi barangkali dan sebelum kita pindah pertanyaan lain. Ya. Nah, yang merusak sebetulnya amal kita itu pertama, apalagi yang namanya sedekah, itu adalah riya. Ria. Jadi disebut saja, mau dipuji saja itu sudah riya. Ria, iya. Apalagi mau diumumkan. Ya. Apalagi memberi untuk dipilih. Lebih parah lagi. Ya, jadi itu riya. Yang paling ringan adalah kita melakukan supaya kita dipuji. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan supaya kita dibilang-bilang? Apalagi kita memberi supaya kita dipilih. Nah, itu lebih lebih jauh lagi. Ya. Yang kedua, jangan menyakiti orang. Karena Nabi pernah menyatakan, atadruna mal muflis, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Ya. Lalu sahabat mengatakan yang bangkrut itu adalah orang yang kehabisan modal, kehabisan uang untuk perdagangannya. Tapi Nabi mengatakan bukan. Oh iya. Bangkrut itu adalah orang yang salatnya bagus, puasanya bagus, mungkin hajinya sudah, infaknya ini dan seterusnya. Baik. Tetapi ternyata dia banyak menyakiti orang. Ya. Sehingga kemudian kebaikannya nanti di akhirat itu kemudian ditukar dengan dosanya orang. Iya. Kebaikannya ditukar dengan dosanya. Baik. Kalau sudah habis ya dosanya diambil orang. Iya. Baik Pak Yai, karena waktu yang membatasi kita, sebelum kita pamit dari acara dialog Pak Yai dan Denaba ini, ada mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah? Ya, pada sesi ini ada dua hal saya kira kita tadi bisa rekomendasikan Denaba ya. Iya. Pertama kepada Keminfo supaya ada pembatasan terkait dengan situs-situs porno dan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya. Apalagi sudah ada pembatasan untuk beribadah di masjid. Ya. Yang kedua, kita juga berharap bahwa di MUI ini kemudian bisa membahas tentang fikih media sosial supaya ini bisa menjadi rujukan dan hujah bagi umat terkait dengan dunia hari ini adalah dunia informasi. Ya. Saya kira dua hal itu menjadi hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti segera. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar, terutama yang menyampaikan pertanyaan. Dan mudah-mudahan ya, pendengar yang lain bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalau ada hal yang kurang berkenan dalam jawaban-jawaban kami, apalagi keliru, itu adalah keterbatasan dari kami. Dan kalau hal adalah positif,
baik, maka itu adalah bagian dari hidayah Allah tentang kebenaran, kebaikan, dan kebagusan. Semoga Allah menyertakan taufiknya, yakni kemudahan untuk bisa melaksanakannya. Saya kira demikian, dan mari kita mengakhiri dengan sama-sama baca subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.